Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih sudah 2 hari ini kita nggak ketemu sama pemirsa. Dan hari ini kita bertemu kembali ya. Jadi hari pertama untuk minggu ini. Betul. Zizi, gimana kabarnya, sehat? Agak-agak flu tapi tetap semangat. Apa karena hujan? Kayaknya sih ya, hujan cuaca ya. Tapi ya kita doakan semoga Allah selalu memberikan manfaat untuk hujan yang diturunkan untuk kita semua ya. Amin. Zizi, kita kali ini apa? Hari ini kita akan bahas tentang menjemput Islam. Jadi kemarin kita sempat membahas tentang para mu'alaf dari dunia persepak bolaan. Oh iya, yang kemarin ya, oke. Kalau sekarang penyanyi luar negeri dan juga penyanyi dalam negeri. Penyanyi luar negeri dan penyanyi dalam negeri. Wah, kayaknya menarik nih ya. Menarik banget, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Menjemput Islam, penyanyi dunia. Dalam agama Islam, mu'alaf adalah panggilan bagi orang bukan Islam yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam yang imannya masih perlu didukung dan diyakinkan. Pada surah At-Taubah ayat 60 artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dalam surat tersebut, kita diwajibkan untuk membantu orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam atau pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Pemirsa beriman, kali ini akan menyajikan pembahasan tentang penyanyi-penyanyi dunia yang menjemput Islam atau memutuskan untuk masuk dalam agama Islam. Di antaranya, yang pertama adalah penyanyi rap Amerika Serikat yang memiliki nama asli Council Lemon Hawkins yang dikenal dengan nama Lun. Tumbuh besar di lingkungan khusus kulit hitam di Harlem, New York. Ia menjadi anggota geng jalanan yang membentuk grup musik bergenre rap dan hip-hop sebelum akhirnya ia menemukan cahaya Islam. Pemirsa, penyanyi yang terkenal lewat single yang berjudul I Need a Girl kolaborasi dengan Usher pada tahun 2002 lalu dengan mudah mampu menduduki posisi keempat Billboard Top Song 2002. Ketenaran dan pundi-pundi uang ia raih dengan mudah, namun dirinya tidak pernah merasakan kepuasan pribadi. Meskipun menikmati puncak kehidupan materi, kesuksesan, dan ketenaran, ia mengaku tak merasakan kedamaian dalam dirinya. Sampai akhirnya, pada akhir tahun 2008, ia mendapatkan cahaya Islam ketika ia melakukan tur di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama berada di Dubai, ia dibuat terkagum-kagum dengan budaya kaum muslimin di sana. Ketika di Dubai, dia mendengar lantunan azan dan melihat orang-orang bergerak menuju masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan sholat. Mereka terlihat berakhlak mulia dan berinteraksi dengan baik dengan siapa saja. Dari situlah Lun berkeinginan untuk mempelajari agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When the first time you decided to become a Muslim, brother? I decided to become a Muslim in December 2008. And for the first time in a very long time, I developed an appreciation for Allah's creation. And at that moment, something pierced my heart, and I knew from that point on that, all the journeys previous to that, or the exposure to the Muslims previous to that this was a defining moment for me. And at that point, I knew I wanted to be a Muslim. MashaAllah, brother. Setelah masuk Islam, Lun merubah namanya menjadi Amir Junaid Muhadid. Ia mengungkapkan bahwa setelah menjadi Islam, ia meninggalkan dunia musik yang sebelumnya telah ia geluti selama 17 tahun. Dan sekarang, ia merasakan ketenangan batin yang sejak lama dirindukannya. Dan ia merasa lebih tenang karena istri dan anaknya juga mengikuti jejaknya untuk masuk Islam. Setelah menjadi mu'alaf, semangat Lun untuk belajar dan mengenal Islam lebih mendalam semakin bertambah. Karena dalam dirinya tertanam niat dan tekad untuk mengajak orang lain kembali kepada Islam. Untuk merealisasikan tekadnya ini, Lun kemudian memilih untuk bergabung dengan Lembaga Dakwah Islam Kanada
dan kini ia memiliki program khusus yang di dalamnya mengajak para penyanyi dan seniman top dunia untuk mengenal Islam dan prinsip-prinsipnya. Subhanallah. Pemirsa beriman, penyanyi yang masuk Islam berikutnya yaitu Jermaine Jackson, yaitu kakak tertua dari Michael Jackson. Semoga Allah selalu menyertaimu, Michael Jackson. I love you. This is hard. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. And may Allah be with you, Michael, always. Love you. There's a place in your heart, and I know that it is love. Sepenggal kalimat itulah yang dilontarkan oleh saudara raja pop dunia Michael Jackson, yaitu Jermaine Jackson. Bukan tanpa alasan dia melontarkan kalimat tersebut, karena kakak tertua Michael Jackson yang juga tergabung dalam The Jackson 5 ini telah masuk Islam pada tahun 1989. Sekarang agama Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Jermaine yang menyandang nama Islam Muhammad Abdul Aziz ini menceritakan perjalanannya menjemput Islam. Jermaine mengenal Islam pertama kalinya ketika ia berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah. Saat itu ia tengah melakukan tur promo musik. Salah satu yang dikunjunginya adalah Bahrain. Di Bahrain, Jermaine merasa diterima dengan baik oleh masyarakat di sana. Pada saat itu ia sempat bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak Bahrain tentang banyak hal. Salah satu hal yang tidak bisa ia lupakan adalah saat anak-anak tersebut menanyakan tentang agamanya. Jermaine pun menjawab. Ia pun berbalik bertanya, agama apa yang mereka anut? Dengan serempak mereka menjawab Islam. Jawaban itulah yang membuat Jermaine terheran-heran. Anak-anak tersebut tiba-tiba menceritakan tentang agama Islam padanya. Anak-anak itu menceritakan sesuai pemahaman yang dimiliki anak seusia mereka. Bermula dari sinilah, saya tertarik untuk mengenal Islam lebih jauh. Sepulangnya dari Bahrain, Jermaine menemui para cendekiawan Muslim dan mencari tahu lebih banyak tentang agama Islam dan menanyakan juga tentang Injil. Saat itu Jermaine mulai meyakini agama Islam. Jermaine menceritakan kepada temannya yang kebetulan seorang Muslim, yaitu Kunber Ali, tentang keinginannya untuk beralih ke Islam. Atas ajakan Kunber juga, akhirnya Jermaine pergi mengunjungi Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Dari Riyadh, atas undangan pihak keluarga kerajaan Arab Saudi, Jermaine melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk melakukan umrah. Selama menetap di Arab Saudi, Jermaine banyak mempelajari tentang Islam dari kitab suci Al-Quran. Selain itu, ia juga berguru kepada para ulama setempat. Dan akhirnya dengan sangat yakin, Jermaine memutuskan untuk menjemput Islam. Setelah kembali ke Amerika, pertama kali Jermaine mendapat reaksi dari ibunya, Catherine Jackson. Ibunya menganggap dengan masuknya Jermaine sebagai Islam akan membawa propaganda di kalangan masyarakat Amerika. Namun Jermaine merasa sangat yakin akan pilihannya dan lambat laun keluarga mereka bisa mengerti. Jermaine pulang ke Amerika dengan membawa banyak buku tentang Islam dari Arab Saudi. Pada saat itulah Michael Jackson tertarik untuk membaca dan mempelajari buku-buku itu. Setelah membaca buku-buku itu, Michael lebih banyak diam dan tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang Muslim dan mulai meyakini mengenai agama Muslim. Tidak hanya kedua orang tua dan saudara-saudaranya yang bisa menerima keyakinan baru Jermaine, tetapi juga ketujuh orang anak laki-lakinya serta 2 anak perempuan dan istrinya, bahkan mereka pun menjadi mu'alaf juga seperti Jermaine. Pemirsa beriman, itulah kesan dari 2 penyanyi yang menjemput Islamnya dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan mereka juga telah membawa orang-orang terdekatnya untuk meyakini Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan mungkin terjadi andai semua kisah cinta selalu berakhir bahagia. Tiada sedih dan kecewa, tiada risau dan gundah, pasti. Terasa indah. Subhanallah, senang dan haru ya lihat berita yang barusan ya.
Jadi hidayah itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Mudah-mudahan berita barusan bisa menguatkan iman kita kembali ya Wisnu ya. Amin. Ini benar sekali ya Zia. Tadi kita lihat dari berita Islam masa kini bahwa tadi penyanyi rapper yang pertama itu perbedaannya jauh sekali antara dunia glamor sama dunia yang dia geluti sekarang. Tadi sedikit dijelaskan memang ketika dia menjadi seorang rapper tidak ada yang namanya ketenangan, tidak ada yang namanya kedamaian yang dirasakan. Tapi ketika dia masuk Islam, apa yang dirasakan? Ketenangan, kedamaian yang begitu luar biasa yang dirasakan. Itu sama juga seperti tadi kakaknya Michael Jackson ya, Jermaine Jackson, di mana beliau begitu luar biasa sekali, betul masuk Islamnya itu yang tadi Zizi bilang bahwa hidayah itu bisa didapat dari manapun, dan kapanpun gitu. Waktu dia main ke Bahrain, main ke Bahrain dia ketemu sama anak kecil, tahu Islam pertama kali dari anak kecil, akhirnya dia mencari tahu tentang Islam. Masya Allah, ini memang begitu luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga untuk kita semua pemirsa ya. Dan setelah ini masih ada penjelasan tentang menjemput Islam versi kedua nih. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.